struktur, dan cerpen. Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu ada dua, yaitu peserta didik mampu menentukan ciri struktur dan cerpen melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan kelengkapan dan ketepatan struktur dan cerita pendek melalui kegiatan diskusi disertai fungsi dengan diskusi. Oke anak, Bapak Ibu, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ya, siapa? Masuk semuanya? Ada yang tidak masuk? Teguh kemana? Nah, baik, minggu yang lalu saya kan sudah menanyakan gaya belajar kalian ya, dan kita kelompokkan yang setipe. Nanti kalau ini saya campur dengan auditori nanti tidak nyambung kalau diskusi, karena kegiatan kita hari ini adalah berdiskusi. Baik anak-anak, seperti yang saya sampaikan tadi, coba kalian amati dulu tayangan video di depan. Anggap aja itu tayangan gambarnya cantik ya. Kayak saya ya. Terima kasih. Baik, kalau kita amati bersama, pohon itu mulai dari bagian atas sampai bagian bawah itu kan punya bagian sendiri. Oke, kalau diperhatikan yang paling atas itu ada apa? Daun. Oke, bagus. Kemudian yang bawah ada buah. Oke, bagus. Oke, Pak Unda ada apa? Setelah daun ada ranting, boleh. Terus ada apa lagi? Apa lagi ke bawah? Selain ke bawah ada apa lagi? Ada akar. Nah, mengapa Bu Dewi itu hari ini kok menanyakan gambar pohon? Karena hari ini pembelajaran bawah itu punya nama sendiri. Sama halnya ketika kita membahas tentang struktur cerpen. Oke anak-anak, coba perhatikan. Kok anak-anak itu? Iya cocok. Anak-anak coba perhatikan di depan. Nah, struktur cerpen. Nah, seperti ini. Jadi struktur cerpen itu terdiri dari cerpen. Saya akan membagikan panduan kerja masing-masing kelompok ya. Satu, kemudian ini yang dua, ini untuk kelompok tiga. Dalam bentuk juga dalam bentuk mind map atau peta pikiran. Masih ingat kan bentuk mind map atau peta pikiran bagaimana? Terserah. Bisa kita sudah seringkali belajar seperti itu buat mind map atau peta konsep. Kemudian untuk kelompok B yang auditori itu bisa dalam bentuk video. Kan kemarin sudah saya minta bawa HP kan ya, silakan dibuat dalam bentuk video. Kemudian untuk kelompok C nanti dalam bentuk presentasi ya. Jadi untuk kelompok C silakan dibagi tugas kelompoknya. Nanti siapa yang bertugas sebagai moderator, kemudian siapa yang bertugas sebagai presenter, nulisnya siapa. Jadi dibagi. Ada pertanyaan sampai di sini? Jenengan semua kok tegang misalnya? Mengenai tugasnya ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Oke, silakan ya. Untuk kegiatan diskusi ini silakan kalian memanfaatkan ruang kelas ini sebebas mungkin. Mungkin ada yang mau pakai sudut di sana juga boleh sambil duduk nyaman, atau ada yang memanfaatkan sudut di depan juga boleh sambil duduk-duduk melingkar nyata, tidak apa-apa. Monggo, yang penting kalian itu merasa nyaman. Saya tidak memaksa kalian harus duduk melingkar di kursi itu, tidak. Silakan cari tempat yang membuat kalian itu merasa nyaman. Oke, waktu yang saya berikan untuk berdiskusi 20 menit. Siap. Pre-memory. Untuk giliran maju kelompok, biar adil gimana kalau kalian tahu permainan bom pipa? Silakan sekarang perwakilan masing-masing kelompok maju mengirimkan satu anggota yang kita bermain bom pipa untuk menentukan urutan presentasinya. Tetap ya, meskipun ini tadi ada yang saya bagi dalam bentuk peta konsep, video dan presentasi, semua tetap menyampaikan di depan dalam bentuk hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Saya biasanya seperti itu. Jadi anak-anak ketika di kelas itu ada yang membuat infografis, maka saya akan membawa LCD dan laptop di kelas, anak-anak ayahkan menyampaikan. Kalau dalam bentuk video, biasanya anak-anak itu buatnya dalam bentuk video Canva atau ya video Canva ya kalau selama ini. Kalau kemarin itu teks iklan itu ada yang membuat video iklan secara langsung, iklan non komersial, yang mereka membuat video durasi pendek. Ada yang membuat kemarin itu bullying. Tetapi saya tidak berani membuat status karena bullyingnya kan termasuk
takutnya nanti seperti kejadian yang terjadi di SMP Gondang. Itu anak-anak itu kan buat sebuah video, sebetulnya hanya sebuah konten, tetapi ternyata itu diupload dan menjadikan masalah. Nah kemarin anak murid saya itu buat kuliah, buat video ya Bu ya, iklan kuliah kan ya seperti harus ada kasus yang mana dia kan istilahnya ada satu anak yang pada posisi dia dibully kan gitu, makanya saya ingin tidak usah diupload, cukup tugas untuk saya saja. Seperti itu biasanya saya memfasilitasi anak-anak. Ayo maju, perkenalkan dulu bertiga. Gak piye-piye Pak. Jalankan dulu. Oke, tidak apa-apa bunyinya seperti Pak Ujar belajar dengan saya. Lebih parah. Ini masih penting. Nanti gini kesepakatan bertiga sebelum melakukan permainan hobi Pak. Siapa yang belum pernah bermain hobi Pak? Ada tahu toh? Untuk permainannya? Iya, sudah tahu. Gini. Nah, kayaknya boleh tahu. Coba lagi. Coba. Pengen lagi. Pengen lagi. Ini ya, nanti kesepakatan bertiga dari hasil hobi Pak. Silakan kalian sepakati yang nanti maju presentasi itu yang menang atau yang kalah. Nanti berjalan seperti itu. Sepakati hari bertiga. Gimana? Sepakat? Oke. Sepakatnya kami silakan melakukan permainan di bawah. Yuk, tuh mulai. Aku menang, aku nunggu. Ya, benar. Yang kalah belum kan ya? Yuk, lanjutkan sampai mendapatkan yang kalah. Ya persis ya. Dan boleh Suto, habis sumpir Pak itu Suto ya. Kalau ada kertas. Iya. Ayo. Yes. Siapa yang kalah? Oke. Selain mengamati, silakan boleh kalian itu bertanya atau mengemukakan pendapat kalian jika tidak sesuai dengan kelompok penyaji. Seperti biasanya ya. Oke, kita beri tepuk tangan kepada kelompok Teguh. Oke, rekori. Selesai ya presentasinya. Oke. Oke, baik anak-anak, langkah kegiatan kita berikutnya hari ini kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita di hari ini, bahwa hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa? Cerpen Bu. Tentang cerpen. Apanya cerpen? Struktur. Oke, struktur cerpen itu ada berapa? Ada 3 kayaknya tadi Bu. 3. Oke, apa aja itu udah? Pendahuluan. Pendahuluan. Oke, yang kedua. Isi atau inti. Isi atau inti. Oke, yang ketiga penutupnya. Penutup. Oke, baik anak-anak, apakah pendahuluan, isi dan penutup? Betul? Tadi kita kelompok sudah diskusi seperti ini ya, anak. Struktur cerpen itu ada orientasi, ingat ya, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi dan resolusi. Orientasi itu berasal berarti Pengenalan. Ya betul, pengenalan biasanya berisi pengenalan latar. Kejadian itu terjadi di mana, kemudian tokohnya siapa saja, itu pada orientasi. Kemudian pada struktur yang kedua, rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa di sini berarti di dalam cerita itu sudah muncul masalah-masalah yang dalam tokoh. Kalau kita semua melihat film kan seperti itu, nih. Awal itu yang damai dulu, kemudian mulai muncul intrik-intrik atau konflik itu seperti itu. Kemudian komplikasi itu tokoh yang mengalami masalah itu pada puncaknya. Orang perang itu sempurna, siapa yang kalah itu ada pada bagian komplikasi, puncak masalah. Kemudian resolusi itu berisi penyelesaian, bagian ending, akhir cerita. Akhir ceritanya tuh apakah bahagia atau sedih. Kalau para ibu mungkin sekarang itu pecinta drama Korea, drama Cina ya. Saya itu pecinta itu. Oke, sama. Ya, saya pecinta drama Korea dan drama Cina. Baik, untuk tidak terasa kita sudah sampai pada bagian akhir. Baik anak-anak, untuk tugas kelompok selanjutnya di rumah, silakan nanti kalian mencari cerpen dari internet. Kemudian saya beri waktu 2 minggu untuk mengerjakan. Jika nanti kalian ada kesulitan dalam proses mengerjakan tugas itu, bisa diskusi secara langsung menemui saya di ruang guru, atau ketika kita bertemu di kelas atau melalui WA juga tidak apa-apa. Aduh, PR-nya. Iya, tugas sudah kan tadi kita sudah belajar. Nah,
Kemudian untuk mengambil nilainya bagaimana? Untuk mengetahui kalian paham tidaknya tentang materi yang saya sampaikan. Yang mau dibuat dalam bentuk video, PPT, atau mau dibuat dalam bentuk Canva terserah sesuai dengan gaya belajar yang sudah dibagikan. Baik, nah untuk hari ini saya ingin melakukan refleksi sebentar. Kira-kira dari apa yang sudah kita pelajari, ada fakta apa tadi yang kita pelajari? Makanya hari ini kita belajar struktur cerpen, Bu. Oke, bagus Nurul. Sekarang saya minta ada 2 orang yang bisa menyampaikan bagaimana perasaan kalian selama hampir 2 jam ini belajar dengan Bu Memi. Adakah perasaan yang mungkin masih mengajar ya, misalkan Bu Memi kalau ngajar masih seperti ini? Apakah mau ayo silakan Yang mungkin ini, kenapa kok selalu ada PR tuh Bu? Sekali-kali 1 minggu ini nggak ada PR bahasa Indonesia gitu loh Bu. Enak ya. Jadi PR-nya, iya ini perasaan kan? Jadi kalau ada tugas langsung dikerjakan di kelas. Jadi kan nggak ada yang nyontoh di HP, di mana. Lebih sesuai dengan otak dan pikiran kita. Untuk mengukur ketajaman murid sekaligus. Ini kan sudah saya berjelas waktunya kan sudah habis, ya kan? Nah tadi kan diskusinya berkelompok, 2 jam sudah habis. Kalau misal Bu Memi tambah lagi tugas, berarti saya ambil jam pelajaran yang lain. Tugas PR itu kan saya berikan untuk mengetahui pemahaman biar lebih merasuk di hati. Dengan diberi PR sama Bu Memi kan bukannya jangan dianggap beban, dianggap beban, itu kerja kelompok, bisa dikerjakan bersama-sama. Dengan temannya waktu jam istirahat atau ketika ada jam pelajaran, waktunya 2 minggu loh, udah 2 minggu itu 14 hari, lama loh itu. Ini saya mau menanyakan bagaimana cara mengajar Bu Memi hari ini. Jika kalian merasa senang, berikan saya tanda cinta seperti ini. Tetapi kalau kalian merasa ada sesuatu yang kurang pas, berikan support kalian dari bawah, oke? Anak-anak, bagaimana cara mengajar Bu Memi hari ini? Apakah kalian senang? Oke. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu secara visual ada tayangan video, kemudian yang auditori ada gambar pohon yang full warna, itu yang dipadu-padankan untuk membuat struktur teks tadi. Terus kemudian untuk anak-anak yang kinestetik itu menyebutkan strukturnya tadi seperti apa. Kemudian untuk diferensiasi proses, anak-anak sebelum berdiskusi dan menerima pelajaran itu membaca materi dulu. Kemudian yang kedua ada panduan kerjanya, sudah disebutkan juga sangat bagus. Kemudian ada urutan untuk berdiskusi seperti yang disampaikan, bahwasanya kelihatan natural. Terus Bu Memi mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita. Mungkin sudah tidak hanya 1, 2 kali, 3 kali, tapi sudah beberapa kali, hingga apa yang kami rasakan ketika beliau di depan itu dapat pencerahan. Mungkin selama ini belum semuanya guru melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga itu jelas sintaknya itu juga jelas. Kalau boleh tahu pendekatan pembelajarannya yang jenengan pakai tadi apa, Bu? Kalau itu tidak terlalu, kalau dalam pembelajaran itu sampai sebenarnya diajaran. Kalau ini kan berarti saya menggunakan metode pembelajaran itu diskusi, jadi itu untuk tetap PJBL Pak itu. saya tidak pakai OPB, pembelajaran individual learning. Mungkin sebelum query ya, karena kalau itu kan saya hanya menyebutkan struktur, tetapi di situ kan saya tidak menjelaskan pada anak yang struktur itu kan punya ciri sendiri, tapi mereka harus belajar berdiskusi sendiri, kemudian menemukan cenderung ke individual learning yang kemudian saya kombinasikan dengan model pembelajaran berdiskusi. Jadi itu untuk diferensiasi prosesnya lebih jelas kayak. Terus kemudian untuk diferensiasi produknya tadi juga sangat jelas, ada yang membuat mind map, peta konsep itu pemikiran, kemudian ada yang bentuk video, kemudian yang terakhir ada presentasi. Terus sampai di akhir pelajaran juga refleksinya menurut kami sangat bagus dan natural. Di situ
kita sebagai guru dapat menerima umpan balik. Misalkan tadi dikatakan ketika senang dengan pelajaran saya itu dikasih respon seperti apa dengan muridnya. Terus seperti murid yang seperti Mas Huda itu mungkin nanti penanganan seperti apa. Jadi ini bisa menginspirasi kami seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Sama. Keinginan sendiri Pak. Oh, keinginan sendiri. Itu ini. Keinginan sendiri tidak baik. Kita harus mendirikan bersama teman-teman. Paham anak-anak? Pinter sekali anak kelas 4. Tepuk tangan Pak. Identifikasi pelaksanaan musyawarah. Kemudian siswa mampu mengelompokkan jenis-jenis daripada musyawarah. Ya. Nah, kira-kira anak-anak sudah melihat video tadi? Ya. Apa itu? Ya, apa itu? Video tadi menggambarkan seseorang melakukan sesuatu di sana itu harus dengan musyawarah. Sekali tepuk tangan untuk muncul. Saya minta hasil tugasnya kira-kira ada yang mau bertanya pada
dua keterampilan sosial emosional yang kami temukan. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Hal ini cara penerapannya yaitu terintegrasi dalam pembelajaran. Kemudian bentuk penerapannya tadi berdoa ketika di awal pembelajaran. Kemudian nampak juga ketika meminta anak melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Kemudian nampak juga di akhir ketika Pak Kusbianto itu memotivasi muridnya. Kemudian yang dilakukan oleh guru ketika berdoa itu mengajak muridnya berdoa, meminta satu orang untuk memimpin berdoa tadi di depan. Kemudian yang dijelaskan guru menjelaskan bahwa berdoa itu sangat penting dilakukan di awal pembelajaran. Kemudian ketika melakukan refleksi yang dilakukan oleh guru yaitu menanyakan perasaan muridnya ketika diajar oleh Pak Kusbianto itu seperti apa, seperti memberi monolog tadi seperti itu. Kemudian yang dijelaskan oleh guru hampir sama yaitu menjelaskan dengan emot tadi ya. Kalau yang dilakukan guru tadi menanyakan perasaan, yang dijelaskan oleh guru tadi menurut bahwa muridnya itu jika senang ditujukan dengan emot love seperti tadi. Kemudian kalau yang kesadaran diri yang ketiga yaitu memotivasi siswa tadi. Kemudian bentuk penerapannya adalah memotivasi siswa. Kemudian yang dilakukan guru adalah mengajak siswanya untuk menerapkan kegiatan musyawarah di dalam kehidupan sehari-hari. Yang dijelaskan guru menjelaskan bahwa manfaat musyawarah dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak, tidak hanya dilakukan di sekolah tapi bisa juga dilakukan di rumah. Kemudian KSE yang kedua yaitu keterampilan berrelasi. Kemudian cara penerapannya adalah sama, terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran. Bentuk penerapan sosial emosional yaitu ketika Pak Kusbianto atau kelompok 4 itu mengelompokkan siswanya untuk melakukan kegiatan diskusi. Kemudian yang dilakukan guru adalah meminta siswa berkelompok. Kemudian yang dijelaskan oleh guru ketika siswa itu selesai melakukan diskusi, kemudian siswa itu harus presentasi dan siswa yang lain itu diminta untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Demikian yang bisa kami sampaikan dari hasil presentasi kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kita punya 3 strategi. Yang pertama adalah resist study, yang kedua adalah komunitas belajar, yang ketiga adalah praktek refleksi. Nah, maksud kami dari resist study di sini adalah melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi ini nanti guru dengan rekannya itu saling melakukan penilaian terhadap hasil belajarnya masing-masing. Kemudian manfaatnya adalah untuk memperoleh wawasan yang mendalam tentang praktek mengajar yang baik seperti apa. Jadi dengan rekan sejawat itu melakukan kolaborasi, saling menilai satu sama lain sehingga rekan guru tersebut dan juga guru tersebut dapat mengetahui praktek mengajar yang baik. Kemudian yang kedua adalah strategi tentang komunitas belajar. Nah di sini hampir sama dengan kelompok sebelumnya ya Bapak Ibu, bahwa hal yang bisa kami lakukan adalah dengan melakukan pembentukan komunitas belajar, yakni dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar itu, di mana dalam platform itu ada fitur yang namanya yang pertama komunitas belajar, yang kedua adalah berbagi praktik baik, kemudian juga ada upload dari bukti karya dan seterusnya, sehingga yang kami harapkan dengan kita melakukan strategi komunitas belajar itu kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan berkelanjutan. Kemudian strategi yang terakhir adalah praktek reflektif, sesuai dengan namanya bahwa reflektif berarti di sini kami dan juga bersama rekan guru yang lain itu melakukan refleksi setelah pembelajaran seperti itu. Jadi refleksi bersama tentang pengalaman dan tantangan selama kami melakukan pembelajaran. Kemudian manfaatnya adalah dapat mengembangkan